历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Xinxin akan menguji kekuatan, tapi diejek oleh Pangeran Minghan. Diam! Saat itu, tetua tiba-tiba berteriak keras. Ini adalah pavilion barang, tidak boleh ada keributan. Tetua itu mendengus dingin. Saat itu juga, Minghan menatap Qin Xinxin dengan dingin. Anak kecil, ketika pertemuan ini sudah selesai, tunggu saja penderitaanmu. Minghan mendengus dingin. Qin Xinxin juga mendengus, lalu melangkah maju. Menghadap batu prasasti itu, Qin Xinxin langsung melayangkan pukulan. Boom! Suara berat terdengar, dan seberkas cahaya melintas di atas batu itu. Seketika, semua orang di aula terdiam. 30.000 kati. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Tetua itu melihat catatan di tangannya, lalu berkata dengan wajah datar, Qin Xinxin, 30.000 kati. Qin Xinxin, yang baru mencapai 9 gerbang bintang, ternyata memiliki kekuatan 30.000 kati. Bahkan lebih banyak 10.000 kati dibandingkan dengan Minghan yang sebelumnya mencatat angka tertinggi. Hampir mustahil. Seorang petarung di ranah 9 gerbang biasanya hanya memiliki kekuatan maksimal sekitar 20.000 kati, itu pun dengan tubuh yang sudah mencapai batas tertinggi. Tapi Qin Xinxin tampaknya telah melampaui batas tersebut. Bakat yang luar biasa. Tetua itu tanpa sadar menatap Qin Xinxin beberapa kali dan memujinya, bagus, bagus sekali. Ranah 9 gerbang bisa mencapai tahap ini, jika terus berlatih hingga ranah Linghai, maka kamu bisa masuk ke Akademi Dalam. Terima kasih, Tetua. Qin Xinxin tersenyum saat itu juga. Sejak Qin yang pergi, hari-hari di kota Lingyun terasa sangat membosankan. Ia hanya terus berkultivasi, dan dengan bantuan pil yang ditinggalkan Qin Yang, akhirnya mencapai ranah 9 gerbang. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, kini sudah dalam genggamannya. Hah! Dari samping, tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Biarpun kuat, tetap saja kamu hanyalah kura-kura desa. Apa gunanya jika hanya kekuatan kosong? Minghan berkata dingin. Tapi tetap lebih baik daripada tidak punya kekuatan sama sekali kan? Qin Xinxin menatap Minghan sambil terkekeh, Yang mulia, kita semua akan menjadi murid Akademi Dewa di masa depan, kenapa begitu marah? Tutup mulutmu. Ye Cheng di sampingnya menyela, kamu tahu siapa dia? Ini adalah pangeran ke-13. Apa kamu tahu kenapa dia dipanggil Tuan ke-13? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Qin Xinxin berubah. Pangeran ke-13. Putra Kaisar? Sial! Ini masalah besar. Qin Xinxin mengira bahwa Minghan hanyalah anak dari keluarga bangsawan biasa, jadi dia membalasnya tanpa berpikir panjang. Tapi siapa sangka, dia adalah pangeran. Menyinggung seorang pangeran. Qin Xinxin langsung terkejut. Minghan menatapnya dengan dingin dan berkata, anak sombong, setelah pertemuan ini selesai, jangan coba-coba kabur. Seiring dengan berakhirnya tes kekuatan, para murid mulai meninggalkan aula. Qin Xinxin mulai gelisah. Apakah di luar sana sudah ada sekelompok orang yang menunggunya? Sial! Kenapa harus takut? Qin Xinxin mengumpat, kalau mati, ya mati. Paling buruk, aku hanya akan dipukuli. Meski dia takut, yang lebih mengerikan adalah jika Qin Xinxin menyinggung seorang pangeran, seluruh keluarganya bisa berada dalam bahaya. Bahkan ketiga kakak laki-lakinya, Qin Shan dan yang lainnya, bisa ikut terseret. Jelas ini tidak sepadan. Begitu ia melangkah keluar dari aula, beberapa sosok sudah berdiri di sana. Sekitar 7 atau 8 orang, masing-masing mengenakan baju besi, terlihat gagah dan berwibawa. Di antara mereka, 2 sosok tampak menunggunya dengan senyum sinis. Anak sombong, kamu masih berani keluar. Melihat Qin Xinxin, Ye Cheng mendengus, sekarang, kamu tahu siapa yang sudah kamu singgung. Qin Xinxin menatap mereka, lalu tersenyum. Pangeran ke-13, aku benar-benar tidak tahu diri telah menyinggungmu. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Qin Xinxin tertawa kecil, memberi hormat, lalu bersiap untuk pergi.
Tapi dua penjaga langsung menghalanginya. Kamu takut sekarang? Minghan mencibir, tadi kamu mencuri perhatian semua murid dari sang pangeran, kenapa sekarang jadi ketakutan? Ah, kalau tahu begini, tadi aku hanya akan menggunakan 10.000 kati saja. Pasti kamu yang paling besar. Qin Xinxin berkata dengan santai. Bagus, setidaknya kamu tahu kesalahanmu. Minghan mengangguk. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tunggu, siapa suruh kamu boleh pergi? Minghan menyeringai, jika ingin pergi, lewati aku dulu, merangkak di bawah kakiku. Begitu mendengar itu, Qin Xinxin tercengang. Merangkak di bawah kaki. Pangeran ke-13. Wajah Qin Xinxin sedikit berubah, meskipun aku menyinggungmu, bukankah ini terlalu berlebihan? Aku sudah meminta maaf. Kamu menyebut itu permintaan maaf? Minghan mendengus, lalu melangkah maju dengan penuh keangkuhan. Kamu harusnya bersyukur aku tidak menghukum seluruh keluargamu karena ulahmu. Apa? Tidak mau merangkak? Aku? Apa? Kamu mau atau tidak? Minghan mendengus, kemarilah, tampar dia untukku. Dalam sekejap, dua pengawal maju dan memegangi Qin Xinxin. Ye Cheng tertawa kecil dan berkata, Pangeran ke-13, ini yang paling kusukai, biar aku yang melakukannya. Baik. Minghan melambaikan tangannya dan berkata, 10 kali tamparan, gunakan tenaga. Siap. Plak. Dengan satu tamparan, pipi Qin Xinxin langsung membengkak. 10 tamparan berturut-turut jatuh satu persatu, tetapi Qin Xinxin tetap diam dari awal hingga akhir. Perlahan, Qin Xinxin membuka mulutnya dan berkata, Pangeran ke-13, Anda sudah menampar saya, jadi sekarang Anda sudah puaskan. Puas? Minghan mendengus dan berkata, hampir saja, tapi kalau kamu ingin pergi, merangkaklah melewati selangkanganku. Apa yang kukatakan harus dipenuhi. Pangeran ke-13, bukankah ini terlalu berlebihan? Aku memang sengaja menindasmu, lalu kenapa? Minghan berteriak, bocah, kamu tidak mau merangkak ya? Sombong sekali. Minghan menatapnya dingin, lalu berkata, Ye Cheng. Siap, Yang Mulia. Cari tahu asal-usulnya. Aku ingin lihat dari mana kura-kura desa ini berasal, lalu seret seluruh keluarganya. Begitu mendengar itu, wajah Qin Xinxin langsung pucat. Baru saja tiba di ibu kota dan masuk Akademi Dewa, tapi sudah menyinggung seorang pangeran. Kalau sampai keluarganya dihancurkan karena masalah ini, keluarga Qin yang baru berkembang akan hancur. Tidak bisa. Qin Xinxin mengepalkan tinjunya. Ia memang pengecut, tapi ia tak bisa membiarkan keluarganya terseret. Pangeran ke-13. Tiba-tiba, Qin Xinxin mendongak, wajahnya masih bengkak akibat tamparan tadi, tapi ia memaksakan senyum. Hamba salah. Hamba mengaku salah. Hamba akan merangkak. Hahaha. Nah, bagus. Minghan tertawa, lalu meregangkan kakinya, kalau kamu lakukan sejak awal, semuanya akan lebih mudah. Ingat ini. Seluruh kekaisaran Beiming milik keluarga Ming. Aku mungkin tidak bisa membunuh sembarang orang, tapi menghancurkan keluarga kecil sepertimu. Mudah saja. Mendengar itu, tubuh Qin Xinxin bergetar. Ia menutup matanya dan mulai merangkak. Hah? Cuma merangkak, tidak masalah. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundaknya dengan lembut. Apa yang kamu lakukan? Suara tiba-tiba terdengar pada saat itu. Mata Qin Xinxin, yang sebelumnya tertutup rapat, langsung terbuka. Di depannya, ada sosok yang sedikit berjongkok, dengan satu telapak tangan dengan lembut menahan bahunya. Kakak Yang. Melihat sosok yang berjongkok setengah, Qin Xinxin tertegun sejenak, lalu langsung menangis terseduh-seduh. Kakak Yang, ah. Dia langsung memeluk Qin Yang erat-erat, air mata dan ingusnya bercucuran, membasahi bahu Qin Yang. Bocah cengeng, tangisanmu seperti ratapan berkabung. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. Kakak! Begitu Qin Xinxin berbalik dan melihat Qin Shan, dia langsung berteriak. Kakak, kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar baik-baik saja? Tanpa ragu, Qin Xinxin langsung maju ke arahnya. Meskipun wajahnya penuh ingus dan air mata, Qin Shan tidak berusaha menghindar.
Melihat ekspresi Qin Xinxin, Qin Shan hanya bisa tersenyum masam. Siapa kalian? Saat Ye Cheng melihat Qin Shan dan Qin Yang, ekspresinya langsung menjadi serius. Kalian berdua, jangan ikut campur dalam urusan yang bukan urusan kalian. Ye Cheng menyeringai dan berkata, ini adalah pangeran ke-13. Menentang pangeran ke-13? Jika kalian berlutut dan mengakui kesalahan sekarang, masih ada kesempatan untuk selamat. Jika tidak, jangan cari mati. Oh. Saat itu, Qin Yang mulai memahami situasi. Pangeran ke-13? Qin Yang tersenyum santai. Kedengarannya hebat sekali. Kakak Yang. Qin Xinxin tiba-tiba berhenti menangis dan berkata, aku bisa menyelesaikan masalah yang kubuat sendiri. Baiklah, bocah. Lihat saja. Qin Yang tersenyum dan berkata, kamu adalah adikku, mana bisa kubiarkan kamu dipermainkan? Ambil ini, makan biji teratai ini. Aku kira kamu bertambah gemuk, ternyata wajahmu bengkak karena dipukul. Qin Yang langsung menyuapkan biji teratai ke mulut Qin Xinxin. Begitu ditelan, sensasi dingin langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Nyeri akibat bengkak pun perlahan menghilang. Efeknya langsung terasa. Apa sebenarnya benda ini? Qin Xinxin memandang Qin Yang dengan bingung dan bergumam, kakak Yang? Ada apa? Benda ini enak sekali, beri aku satu lagi. Kurang ajar. Tiba-tiba, suara bentakan terdengar. Ye Cheng melangkah maju, menatap mereka bertiga dengan dingin. Mereka bertiga sama sekali tidak menganggap kehadirannya maupun pangeran ke-13. Ye Cheng membentak, Qin Xinxin, cepat berlutut ke sini. Kalau tidak, keluarga Qin kalian pasti akan musnah. Musnah? Qin Yang menatap Ye Cheng dan tidak bisa menahan tawa. Keluargaku musnah? Bahkan jika keluarga Ming hancur, keluargaku akan tetap baik-baik saja. Kurang ajar. Ming Han akhirnya buka suara. Kamu berani menantang martabat seorang pangeran? Berani melecehkan kehormatan keluarga kerajaan? Keluarga Mingmu itu bukan apa-apa. Qin Yang berkata dengan nada santai. Dia sebenarnya malas mengurusi masalah ini. Tetapi karena melibatkan Qin Xinxin, dia tidak bisa tinggal diam. Saat dirinya hampir mati, dia terbangun dengan kenangan dari 9 kehidupan masa lalunya. Setelah semua ingatan itu menyatu, orang pertama yang dia lihat adalah Qin Xinxin. Bocah ini begitu takut mati, tetapi tetap menunggu di sisinya, bahkan telah menyiapkan peti mati seolah-olah benar-benar percaya bahwa Qin Yang sudah mati. Hanya mengingat ini saja sudah cukup bagi Qin Yang untuk melindunginya. Adik, kalau ada yang berani menyentuhmu, siapa mereka di mataku? Saat itu, Qin Yang berbicara perlahan. Tadi kamu yang memukulnya kan? Qin Yang menatap Ye Cheng. Terus kenapa? Ye Cheng mencibir. Aku adalah keturunan keluarga Ye, dan ini adalah pangeran ke-13. Apa kamu berani memotong tanganku? Memotong tanganmu? Qin Yang tersenyum samar. Terlalu murah untukmu. Lalu, dia perlahan berkata. Yuan Gang, Fang Shicheng, kenapa kalian masih belum keluar? Suos! Begitu Qin Yang selesai berbicara, dua sosok langsung muncul. Qin Yang melambaikan tangannya. Potong tangannya! Begitu perintah itu keluar, Fang Shicheng dan Yuan Gang hanya tertegun sesaat. Namun, itu hanya sebentar. Dalam sekejap, mereka segera maju ke depan. Mereka telah memutuskan untuk mengikuti Qin Yang dan awalnya khawatir tidak akan mendapat kesempatan. Namun sekarang, takdir memberi mereka peluang emas. Qin Yang memberi perintah kepada mereka, yang berarti bahwa dia menganggap mereka sebagai bawahannya. Itu artinya, mulai saat ini, mereka adalah orang-orang Qin Yang. Mengenai konsekuensi dari memotong tangan seorang pemuda dari keluarga Ye, mereka tidak peduli. Bahkan Dekan Tian'an, salah satu dari dua tokoh terkuat di Kekaisaran Beiming, memperlakukan Qin Yang dengan hormat. Apa dia masih perlu peduli dengan keluarga Ye yang sepele? Qin Xinxin di samping terkejut bukan main. Dia hampir tersedak biji teratai yang baru saja ditelannya. Kakak Yang. Lupakan saja. Ini hanya beberapa tamparan, tidak masalah. Qin Xinxin berkata dengan ketakutan. Bercanda kan? Memotong tangan?
Bagaimana jika keluarga Ye membalas dendam terhadap keluarga Qin? Jika dibandingkan, keluarga Qin itu seperti semut di hadapan gajah. Jangan gegabah. Jangan khawatir. Qin yang tersenyum. Bocah ini berani memukulmu, kakak akan memberinya pelajaran. Dan juga pangeran ini. Bukan hanya dia, bahkan jika ayahnya ada di sini, kakak akan memaksanya meminta maaf padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Xinxin benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Qin Yang, kamu benar-benar bercanda bukan? Namun, saat itu juga, Fang Shicheng dan Yuan Gang langsung menangkap Ye Cheng. Seketika, tekanan luar biasa terpancar dari tubuh mereka. Qin Xinxin terperanjat. Mereka adalah ahli di ranah Lingtai. Dan sepertinya berada di puncak tingkat ke-9. Astaga! Dua ahli puncak ranah Lingtai ini sangat patuh pada Qin Yang, bahkan tampaknya sudah lama menunggu perintah darinya. Yang lebih mengejutkan, saat Qin Yang memberikan perintah, mereka tampak bersemangat. Seperti anjing setia yang ingin menunjukkan kesetiaan kepada tuannya. Ya, itu pasti. Qin Xinxin akhirnya yakin. Namun, dia tetap sulit percaya. Kalian berani? Lepaskan aku. Ye Cheng meraung. Aku adalah cucu tetua ketiga keluarga Ye. Jika kalian berani memotong tanganku, keluarga Ye akan membunuh kalian semua. Ye Ziqing adalah sepupuku. Jika kalian berani menyakitiku, dia akan membunuh kalian. Ziqing adalah sepupumu. Qin yang tersenyum. Kebetulan sekali, dia adalah pelayanku. Tanpa banyak bicara, Qin yang melambaikan tangannya. Krek! Krek! Suara tulang patah terdengar. Tangan Ye Cheng langsung terlepas dari lengannya. Kesakitan yang luar biasa membuatnya pingsan seketika. Semua murid yang melihat kejadian itu tercengang. Namun, Qin yang tetap acuh tak acuh. Kurang ajar. Ming Han akhirnya murka. Di hadapannya, pemuda ini membuatnya sangat emosi. Ayo, bunuh mereka langsung. Ming Han langsung memberi perintah. Membunuhku? Qin Yang mendengus. Tanpa perlu perintah lebih lanjut, Yuan Gang dan Fang Shicheng langsung menerjang. Keduanya berada di level 9 ranah Lingtai, sedangkan para pengawal Ming Han hanya berada di ranah Linghai, yang sama sekali tidak bisa diperhitungkan. Tuan, apakah Anda ingin membunuh mereka? Fang Shicheng menoleh ke arah Qin Yang. Menurutmu? Qin Yang berkata dengan dingin. Satu persatu, para pengawal di bawah tangan Fang Shicheng dan Yuan Gang langsung tumbang tanpa perlawanan. Di ranah Lingtai, ranah Linghai tidak ada artinya sama sekali. Qin Xinxin yang berada di samping sudah ternganga. Ini benar-benar seperti pertarungan antara dewa dan manusia. Ranah Linghai dan ranah Lingtai sangat jarang di kota Lingyun. Bahkan, jumlah ahli di ranah Linghai pun bisa dihitung dengan jari. Apalagi ranah Lingtai yang kekuatannya seakan tak terbatas. Di kota Lingyun, hampir tidak ada yang memilikinya. Namun sekarang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dua ahli di level 9 ranah Lingtai bersikap sangat hormat kepada kakak yangnya. Mengatakan bunuh, ya dibunuh. Akademi Dewa, begitu gila? Saat ini, Qin Xinxin merasa, ini sangat luar biasa. Inilah karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang sejati. Menjadi gila ketika diperlukan. Kalau tidak, ilmu bela diri tidak ada gunanya. Kakak Yang tetaplah kakak Yang, masih sama seperti saat berada di kota Lingyun, masih begitu gila dan hebat. Perlahan, beberapa mayat sudah tergeletak di tanah. Saat ini, para murid di sekitar benar-benar terkejut hingga kehilangan akal sehat. Membunuh orang secara langsung di Akademi Dewa? Orang ini benar-benar tidak takut mati. Kamu. Ming Han juga benar-benar terkejut. Qin Yang benar-benar membunuh mereka tanpa ragu, tanpa sedikit pun menghormati statusnya sebagai pangeran keluarga kerajaan. Kamu siapa? Ekspresi Qin Yang tetap dingin, dan dia berkata, Pangeran ke-13, apakah kamu merasa sangat hebat? Hari ini, bagaimana kamu mengeluarkan kata-kata, maka begitulah kamu harus menelannya kembali. Dengan niat membunuh di matanya, Qin Yang melangkah maju dan menatap Ming Han. Saat ini, tubuh Ming Han tiba-tiba menegang. Kekuatannya seakan lenyap begitu saja, dan perasaan putus asa mulai muncul dalam dirinya. Aku berani membunuh Ming Xuan,
Apakah kamu pikir kamu lebih berharga darinya? Begitu kata-kata ini keluar, Minghan terdiam sejenak. Kamu adalah Qin Yang. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.